Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita memasuki bab terakhir biologi kelas 11 ya. Sistem imun atau sistem pertahanan tubuh. Yang akhir-akhir ini mungkin sangat berkaitan erat ya dengan fenomena yang sedang terjadi ya. Fenomena COVID-19 atau kita kenal dengan coronavirus disease ya. Beberapa waktu mungkin kalian sering mendengar berita ada pasien corona yang berhasil sembuh karena memiliki imun yang kuat. Ada juga pasien corona yang kemudian berakhir dengan kematian karena memiliki imun yang lemah atau mungkin karena mempunyai penyakit bawaan yang memang sudah kronis berkaitan dengan alat pernafasannya. Nah, sistem yang akan kita pelajari sekarang ini sangat berkaitan atau sangat bisa menambah wawasan kita terkait dengan fenomena-fenomena yang sedang terjadi sekarang berkaitan dengan coronavirus disease ya. Nah, sebenarnya pengertian sistem imun itu sendiri itu apa sih gitu ya? Sistem imun atau kita kenal dengan sistem pertahanan tubuh ya. Di sini diartikan sistem perlindungan dari pengaruh luar biologis yang dilakukan oleh sel dan organ khusus pada suatu organisme sehingga tidak mudah terkena penyakit. Jadi kalau misalnya kita analogikan ya, sistem imun itu semacam prajurit-prajurit yang memang bekerja di dalam tubuh kita yang bisa membuat kita tetap sehat gitu ya, atau tidak mudah terkena penyakit. Atau kalau di sini dijelaskan perlindungan terhadap infeksi bakteri dan virus serta menghancurkan sel kanker dan zat asing lain dalam tubuh. Ada sel-sel atau komponen zat-zat tertentu yang memang dimiliki oleh tubuh kita ya, atau tubuh organisme yang bisa menghancurkan atau melemahkan infeksi bakteri dan virus penyebab penyakit tertentu. Atau jika memang tubuh kita ditemukan ada pertumbuhan sel yang tidak terkendali, atau misalnya ada zat asing lain dalam tubuh yang bisa mengganggu kesehatan tubuh kita, nah sel-sel imun itu yang berperan dalam melindungi tubuh kita. Sel-sel imun atau komponen-komponen sistem imun yang lainnya yang berperan menjaga kesehatan tubuh kita. Nah, ini fungsi dari sistem imun ya. Tadi sudah Bunda jelaskan, analoginya itu ibaratnya sistem imun itu seperti prajurit-prajurit yang berjuang di dalam tubuh kita agar kita tetap sehat gitu, agar kita tidak mudah terserang penyakit gitu, sehingga tubuh kita bisa dalam kondisi yang homeostatis atau tetap sehat. Nah, ini macam-macam imunitas ya, berdasarkan cara memperolehnya. Ada dua macam di sini. Ada imunitas aktif dan ada imunitas pasif. Intinya di sini ya, imunitas aktif, antibodi itu sebenarnya adalah protein ya. Itu diproduksi oleh tubuh kita sendiri melalui berbagai cara. Sedangkan pasif, antibodi itu tidak diproduksi oleh tubuh kita, tapi diberikan ya, diberikan bisa melalui injeksi atau melalui cara yang lain gitu. Nah, kita bahas satu-satu. Dari imunitas aktif ini ada dua macam ya, imunitas aktif alami dan imunitas aktif induksi. Imunitas aktif alami, antibodi diproduksi setelah terpapar. Jadi tubuh kita tetap memproduksi antibodi sendiri, namun setelah ada infeksi dari virus atau bakteri tertentu. Misal ya, ketika kita terinfeksi virus cacar ya. Nah, ketika ada infeksi virus cacar atau virus cacar itu memasuki dalam tubuh kita, maka tubuh kita tuh akan terstimulasi untuk menghasilkan antibodi yang bisa melemahkan virus cacar. Gitu.
Kemudian ada imunitas aktif induksi. Nah, tubuh kita juga tetap memproduksi antibodi sendiri, gitu ya. Antibodi sendiri, namun harus ada induksinya, harus ada stimulasinya berupa imunisasi di sini. Imunisasi itu apa? Imunisasi itu dengan cara menginjeksikan, bisa berupa toksoid atau vaksin. Toksoid itu adalah toksin bakteri yang sudah dimodifikasi agar tidak beracun. Atau kalau vaksin ini virus yang sudah dilemahkan. Jadi begitu ada toksoid masuk ke dalam tubuh kita, maka tubuh kita tuh akan mengenalinya seolah-olah itu adalah toksin bakteri yang biasanya menyerang gitu ya, yang biasanya mengganggu kesehatan tubuh pasien, sehingga tubuh kita tuh akan terstimulasi juga untuk menghasilkan antibodi yang sesuai untuk melemahkan toksin itu. Atau ketika memang berupa virus atau di sini berupa vaksin ya, nah tubuh kita juga akan terstimulasi untuk secara aktif menghasilkan antibodi yang sesuai untuk melemahkan virus yang menyerang gitu. Padahal sebenarnya itu bukan virus yang masih berbahaya ya, tapi virus yang sudah dimodifikasi sehingga tidak menginfeksi kembali. Jadi produksi antibodinya dengan cara ada induksi berupa imunisasi. Bisa yang dimasukkan berupa toksoid atau vaksin. Nah, kelebihannya kalau imunitas aktif, ini tubuh kita tuh punya memori. Ada yang namanya sel B memori dan sel T memori. Sel T memori itu apa? Ini sel limfosit ya. Nama sel limfosit T itu disebut juga sel T memori atau limfosit B. Jadi limfosit B itu macam-macam, salah satunya ada limfosit sel B memori ya. Begitu juga dengan sel T memori. Ini dua-duanya sel darah putih. Nah, kalau imunitas yang pasif, ini ada dua juga ya, alami dan induksi. Alaminya seperti apa? Jadi bayi, di sini dicontohkannya bayi ya, bayi itu memperoleh antibodi bisa melalui plasenta atau ASI. Jadi dia tidak memproduksi antibodi sendiri. Misal ketika bayi itu masih berada dalam rahim ibu ya, melalui plasenta itu dihasilkan antibodi tertentu yang bisa menjaga bayi agar tetap sehat ketika masih berada di dalam rahim. Kemudian begitu keluar, bayi itu memperoleh antibodi juga dari ASI yang diberikan oleh ibu. Jadi di sini tidak ada produksi antibodi sendiri ya, tapi diberikan secara cuma-cuma antibodinya melalui plasenta atau melalui ASI. Sedangkan yang imunitas pasif induksi, antibodi diperoleh melalui injeksi imunoglobin. Imunoglobin itu apa? Imunoglobin itu sama aja kayak antibodi ya. Jadi yang diinjeksikan itu sudah berupa antibodi, bukan imunisasi. Kalau imunisasi yang diinjeksikan tuh untuk menstimulasi tubuh kita menghasilkan antibodi sendiri gitu. Sedangkan ini yang diinjeksikan atau yang disuntikan itu sudah berupa imunoglobin. Nah, kekurangannya kalau imunitas pasif ini tidak ada memori sel ya. Karena memang dari awal antibodi diberikan, tidak ada proses pengenalan tubuh terhadap antigen ya, kemudian memproduksi antibodi sendiri ya, sehingga tidak ada yang namanya memori sel. Maksudnya seperti apa sih memori sel? Di sini dilakukan oleh sel T dan sel B dan sel T memori. Maksudnya ketika memang nanti ada infeksi yang sama dari virus atau bakteri tertentu, maka tubuh kita itu akan menghasilkan antibodi yang sama dengan kadar yang lebih banyak lagi, sehingga penyakit itu atau infeksi itu bisa diatasi dengan lebih cepat gitu. Beda dengan ketika injeksi antibodi secara langsung gitu ya, yang diinjeksikan oleh misalnya petugas kesehatan. Nah, tubuh kita tuh tidak punya mekanisme untuk mengenali virus atau bakteri tertentu yang menyebabkan penyakit itu, karena dari awal tidak memproduksi antibodi